Wasit Mardi bersiap-siap untuk meniup fluid kick off babak pertama pertandingan pada sore hari ini. Dan inilah dia kick off babak pertama Persela Lamongan melawan Persija Jepara. Di momen yang baru saja kita lihat, Zada luar biasa Bung. Tendangan eksperimen dilakukan oleh Zada tadi sangat keras dari posisi yang jauh, kita lihat Bung, mengarah ke gawang sebetulnya Bung, tetapi karena terlalu keras ya. Masih Jimmy Suparno berikan langsung ke dalam kotak penalti. Sebuah crossing yang sangat berbahaya dan sundulan dari Kurniawan Dwi Yulianto masih dapat ditangkap oleh Danang Wiatmoko. ya skema serangan yang sangat rapi diperagakan oleh para pemain Persela dan eksekusi sundulan dari Kurniawan Dwi Yulianto mengakhiri skema serangan tadi. Mengarah ke gawang, hanya saja Danang Wiatmoko masih cukup cekatan bagi Zada ataupun Fabiano yang sekarang juga sedang berada di sekitar titik tendangan bebas. Tiga Gojo, Gangga Mudana, Leo Martin, Leonardo Zada, go dan go! Leonardo Martin Zada, pemain asal Brazil, nambah koleksi golnya menjadi 7 gol dan merubah kedudukan sementara menjadi 1-0 untuk Persela Lamongan. Ya, 2 kesempatan didapatkan oleh Leonardo Martin Zada dari tendangan bebas dan 1 sudah dikonversi menjadi sebuah gol. Artinya ini merupakan peringatan bagi Persija kalau mereka melakukan pelanggaran lagi tentu sangat berbahaya di sekitar kotak penalti. Sebuah pergerakan dari Kurniawan yang cukup mengganggu penjaga gawang Danang Wiatmoko. Ya, dan kalau kita lihat tadi Bung, posisi awal dari Kurniawan ada di sisi kiri gawang dan dia lari memotong di depan gawang, dan ini tentu luput dari deteksi para pemain lini belakang dari Persija. Ini soal pengalaman Bung. Kecerdikan dari seorang pemain yang berpengalaman, yaitu Kurniawan Dwi Yulianto menghasilkan gol yang dicetak oleh Leonardo Martin Zada. Oh, Jimmy Suparno masih ditip oleh Danang Wiatmoko. Ya, sebuah pengamatan yang sangat bagus dari Jimmy Suparno. Tidak mengirimkan bola ataupun mengumpan kepada rekan striker, hanya dia langsung melepaskan tendangan yang sedikit saja berada di atas mistar gawang dari Danang. Terakhir ini, Hamzah Reza, Martin Zada, Kurniawan Dwi Yulianto. Ya, sebuah kombinasi yang cukup atraktif tadi Bung. Serangan sporadis, kita lihat bola tik-tak 1-2 ya dari Hamzah Reza, Zada, Kurniawan sekali kontrol langsung melepaskan tembakan kaki kiri. Sayang kurang keras, sudah mengarah ke pojok kanan atas tapi masih mudah dihalau oleh penjaga gawang Persija. Jimmy Suparno. Ya, berikan pada Samsul Arif. Samsul Arif masih dapat ditip oleh Danang Wiatmoko. Terbaca tendangan yang sangat keras dari Samsul Arif. Ini beberapa kali cara bermain, cara menyerang seperti ini diperagakan oleh Persela Lamongan Bung. Eki Nur Hakim. Serangan balik yang cukup cepat, sayang sekali. Masih terlalu deras. Ya, wasit Mardi meniupkan peluit panjang. Tanda akhir dari babak pertama Persela Lamongan melawan Persija Jepara. Skor kali ini adalah 1-0 lewat gol Martin Zada. Dan inilah dia mencetak gol di babak pertama ini. Dedi Imam Sukamto, pemain yang telah turun di 3 pertandingan sebelumnya, dipercayai oleh Coach Widodo di pertandingan kali ini. Pertandingan yang cukup berat di depan supporter atau pendukung fanatik, yaitu Lamania. Inilah dia kick-off babak kedua Persela Lamongan melawan Persija Jepara. Paitun Tiapma pada Eki Nur Hakim tadi. Hamzah Reza. Percobaan dari luar kotak penalti. Tommy Rifka. Ya. Sebuah syuting yang sangat keras dari Tommy Rifka.
Hanya tidak dalam keadaan yang aktif. Kita lihat di sini. Iya. Antara mau menghadang dan takut juga. Iya. Kalau dengan dada bisa beresiko karena memang sangat keras. Sehingga ada usaha juga tangan ikut membantu. Wasit Mardi terhadap pelanggaran dari Evaldo Silva. Handball di dalam kotak penalti. Dan dia Franco Hita. Apakah dapat mencetak gol yang kedua untuk dirinya dan juga Persela Lamongan pada hari ini? Franco Hita. Oh! Ya, Sebuah kesempatan yang sangat besar tentunya. Dan dia penalti dari Franco Hita dapat dihalau dan dibaca oleh penjaga gawang Danang Wiatmoko. ya kita lihat Bung bagaimana Persijap juga bermain cepat. Ya, Paitun Tiama umpan terobosan pada Eki Nur Hakim. Dan Eki Nur Hakim gol! Gol! Eki Nur Hakim di menit ke-58 berhasil merubah kedudukan menjadi 1-1. Ya, murni sebuah kecerobohan dari lini belakang pemain-pemain Persela Lamongan. Eki Nur Hakim serta Pablo Frances berhasil lepas dari jebakan offside. Sebuah serangan balik yang sangat cermat. Kita bisa lihat di sini ketenangan dari Eki Nur Hakim. Meskipun penjaga gawang Dedi Imam sudah berusaha menutup pergerakan Eki, tapi Eki bisa melepaskan tendangan yang sangat terarah, tidak terlalu keras, tapi sangat terarah ke arah gawang yang sudah ditinggalkan Dedi. Ya, ini resiko dari permainan super agresif yang dilakukan oleh Persela di awal babak kedua, Bung. Ketika semua pemain terkonsentrasi untuk menyerang, pemain tengah masuk ke daerah pertahanan lawan, sementara 4 bek mereka, 3 bek sentral mereka juga menekan sampai ke tengah. Sehingga begitu lolos, kita lihat tadi situasi begitu longgar di belakang. Ya, 1-1 kedudukan sementara atas gol dari Eki Nur Hakim tadi. Samsul Arif. Gol! Dan gol! Luar biasa, Bung. Ya, 2-1 keunggulan diberikan oleh Samsul Arif. Hanya beberapa menit setelah terjadinya gol dari Eki Nur Hakim. Dan apa yang diperlihatkan oleh Samsul Arif ini sebelumnya sudah dia peragakan beberapa kali, dan anehnya hal yang sama gagal diantisipasi, Bung. Kita lihat gerakan seolah menendang, kita lihat ke kanan ya, di capping, Bung, ya. Ini sebelumnya sudah pernah dilakukan seperti ini, dan Samsul melakukannya lagi, dan kali ini menjadi gol. Murni sebuah pertunjukan kualitas individu yang cukup bagus dari Samsul Arif. Ke kiri, ke kanan, dan Ferdi Laala tidak bisa mengantisipasi tendangan yang dilepaskan oleh Samsul. Akhirnya ditendang dengan kaki kiri. Meskipun sepintas Samsul memang melakukan gerakan tipuan dengan kaki kanan, tidak bisa ditahan oleh Ferdi Laala serta penjaga gawang Danang Wiatmoko juga tidak bisa menjangkau tendangan Samsul. Ya, Eki Nur Hakim. Oh, gol dan gol! Eki Nur Hakim berhasil mengecoh kiper Dedi Imam sehingga merubah kedudukan menjadi imbang kali ini 2-2. Ya, ini konsekuensi dari situasi mereka dari terus menekan, kehabisan stamina, balik Persija menekan, Bung. Situasi seperti di babak pertama, setelah mereka menekan dalam 15 menit, 20 menit awal, Persija balik menekan, kemudian membalas. Kali ini juga sama, dalam 15 menit terakhir, Persija yang lebih banyak menekan dan akhirnya terjadi gol. Sebelum ini ada kejadian handsball bahkan, Bung. Lagi-lagi bukan tendangan yang sangat kencang, tapi Eki Nur Hakim sekali lagi membuktikan bahwa dirinya memang pantas untuk dipasang menggantikan Nur Hadi. Sebuah tendangan yang mengecoh penjaga gawang sekaligus back dari Persela Lamongan, FX Januar, mengarah ke pojok kanan gawang, dan sekali lagi Eki Nur Hakim menjadi penyeimbang kedudukan, skor sekarang 2-2. Pablo Francis kembali. Nurul Huda.
Dan mitra sepak bola wasit Mardi meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan antara Persela Lamongan melawan Persijap Jepara. 2 gol dari Eki Nur Hakim akhirnya menyamakan kedudukan hingga akhir pertandingan 2-2.